Kawan, selamat malam. Jika kita memang mempelajari tentang Soekarno dan kita membaca Soekarno, ajaran-ajaran Soekarno, maka kita akan berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Soekarno itu muaranya kepada Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, ketika undang-undang diamandemen oleh kelompok pengamandemen ini, artinya yang diamandemen itu adalah ajaran-ajaran Soekarno. Ini yang tidak disadari oleh Megawati dan PDIP, bahwa selama ini justru Soeharto dengan pemerintahan Orde Barunya yang melindungi ajaran-ajaran Soekarno. Mengapa? Sebab dengan ketetapan MPR, maka Undang-Undang Dasar 45 itu dipagari oleh Pak Harto. Begitu juga dengan Pancasila, dengan disahkannya oleh MPR P4, maka ajaran-ajaran tentang Pancasila itu bisa dijalankan. Hari ini setelah reformasi, justru kita kehilangan Undang-Undang Dasar 45, kita kehilangan ajaran-ajaran Soekarno. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya diamandemen, tetapi dikudeta oleh kelompok pengamandemen. Akibat dari kudeta ini, maka negara ini sudah bukan lagi negara yang diproklamasikan oleh Soekarno 17 Agustus 1945. Mengapa begitu? Sebab negara proklamasi kemerdekaan yang dasarnya Undang-Undang Dasar 45 itu, dasarnya adalah Pancasila, bukan demokrasi liberal seperti hari ini. Dan kita dimasukkan dalam sistem demokrasi liberal ini sehingga tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai ilmu berbangsa dan bernegara. Kita menghilangkan ajaran-ajaran Soekarno tentang Pancasila, kita menghilangkan ajaran-ajaran Soekarno tentang kebangsaan. Negara kebangsaan diganti oleh mereka dengan negara demokrasi. Padahal para pendukung demokrasi ini, termasuk intelektual kampus dan guru-guru besar itu, mereka tidak sadar bahwa struktur pendidikan bangsa kita ini tidak cocok dengan demokrasi liberal saat ini. Bagaimana bisa cocok kalau 94% penduduk Indonesia ini berpendidikan tidak lulus SD, lulus SD, lulus SMP, dan lulus SMA. 94%. Sedangkan guru-guru besar dan intelektual itu hanya 6,4%. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di lembaga-lembaga negara itu, DPR, DPD, MPR tidak mewakili yang 94% ini. Jadi dengan demokrasi yang seperti ini, 94% rakyat Indonesia tidak duduk di dalam lembaga-lembaga negara itu untuk mewakili, untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan negara. Jadi negara ini sebetulnya untuk siapa? Untuk yang 6,4% itu atau untuk semua? Inilah yang harus dikaji dan dipikir kembali, bahwa untuk menyelamatkan negeri ini tidak ada jalan lain kecuali kembali ke Undang-Undang Dasar 45, menghidupkan kembali utusan golongan dan utusan daerah, agar yang 94% ini bisa duduk di lembaga MPR melalui profesi mereka. Ada yang tani mungkin, ada yang nelayan, ada yang buruh, dan macam-macam profesi. Oleh sebab itu, maka sadarlah sebagai bangsa ini, jangan dicekoki dengan demokrasi liberal, jangan dimiskinkan dan dibodohkan oleh sebuah sistem demokrasi liberal ini. Marilah kita merenung kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba, adalah sebuah kesalahan kita semua dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih.